Berikut alat untuk membuat belahan dua lajur sama bentuk. Yang pertama ada penggaris. Penggaris atau metelin. Penggaris atau metelin ini digunakan untuk mengukur lebar dan panjang belahan dua lajur sama bentuk. Yang selanjutnya ada setrika. Setrika ini kita gunakan untuk menempelkan vislin atau bahan pelapis pada bahan utama. Gunting kain. Gunting kain digunakan untuk memotong bahan utama maupun bahan pelapis. Gunting benang digunakan memotong benang pada saat kita menjahit suatu produk. Rader. Rader digunakan untuk mengutip atau menjiplak tanda pola pada bahan utama yang penggunaannya dibarengkan dengan penggunaan karbon. Jarum. Jarum pentul di sini kita gunakan untuk menyematkan dua lajur sama bentuk pada produk. Pendedel. Pendedel digunakan apabila kita mengalami kesalahan pada suatu produk ketika kita menjahit, agar bahan utama tetap terjaga dan tidak rusak, maka kita gunakan pendedel. Selanjutnya mesin jahit. Mesin jahit ini digunakan untuk menjahit produk yang akan kita buat. Untuk bahan yang digunakan untuk membuat belahan dua lajur sama bentuk ada karbon, yang tadi penggunaannya dibarengkan dengan rader untuk mengutip tanda pola pada bahan utama. Kapur jahit digunakan untuk membuat tanda pola pada bahan utama. Benang digunakan untuk menjahit. Bahan utama. Untuk bahan utama ini bisa disesuaikan dengan jenis bahan untuk pembuatan produk yang akan kita buat. Di sini saya memberikan contoh menggunakan kain iro untuk bahan utamanya. Selanjutnya kain pelapis. Kain pelapis di sini untuk belahan dua lajur sama bentuk digunakan vislin untuk melapisinya. Untuk langkah-langkah menjahit belahan dua lajur sama bentuk, pertama siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Di sini saya menyontohkan kita ambil bagian muka pada produk blus yang akan kita buat. Kita membuat tanda pola terlebih dahulu pada bagian tengah muka. Saya beri contoh di sini untuk panjang belahan yaitu 10 cm dengan lebar 1,5 cm. Nah, seperti ini. Tolong diperhatikan dan disimak baik-baik supaya nanti ketika kalian praktek tidak mengalami kesulitan. Untuk akhir pada belahan ini dapat kalian bentuk segitiga untuk batas tanda potong agar memudahkan kita saat menjahit nanti. Setelah dibentuk seperti ini, kemudian kita potong bagian tengah mukanya. Dipotong sesuai dengan tanda pola yang sudah kita buat menggunakan gunting kain. Pas pada segitiga kita berhenti, kemudian kita lanjutkan sampai ke ujung dan ke ujung.
Setelah kita menyiapkan pola tadi pada bahan utama, kemudian kita siapkan lajur yang akan kita gunakan untuk membentuk dua lajur sama bentuk. Kita gunakan kain serong. Untuk menentukan kain ini benar-benar serong, caranya kita ambil pada titik siku-siku ini, kemudian kita lipat menjadi bentuk segitiga seperti ini. Nah, ini kain benar-benar serong. Nah, setelah kain benar-benar serong seperti ini, kita siapkan lajurnya dengan ukuran lebar tadi, lebar lajurnya yaitu 1,5 dikalikan 2 yaitu 3 cm. 3 cm ditambah dengan kampuh menjadi 6 cm. Di sini karena ini bentuknya lipatan, maka saya ambil ke sini 3 cm. Dan panjang untuk lajurnya yaitu sepanjang belahan tadi ditambah 2 cm. Nah, tadi 10 cm, maka kita tambah 2 cm menjadi 12 cm. Seperti itu. Setelah seperti ini, kita potong bahannya sebanyak 2 kali, yaitu untuk sebelah kanan dan sebelah kiri. Maka kita lipat begini. Nah, setelah kita lipat, berarti otomatis ini akan ada 2 bahan lajur. Kita potong menggunakan gunting kain. Ingat, ketika memotong, tangan kiri harap selalu menekan bahan utama dan posisi gunting tidak boleh terangkat. Kemudian ini kita potong. Nah, setelah terjadi bentuk lapisannya seperti ini, selanjutnya kita siapkan Vaseline dengan ukuran yang sama. Setelah kita siapkan bahan utama tadi beserta Vaseline-nya, kemudian sekarang kita tempelkan Vaseline-nya di atas bahan utama. Jangan lupa untuk bagian yang mengkilap, ini yang menempel pada bahan. Jangan sampai terbalik karena yang mengkilap ini akan menempel pada setrika, ya. Jadi jangan sampai terbalik, yang menempel yang mengkilap ini. Seperti ini. Kemudian cara menempelkan Vaseline tidak boleh digesek-gesek atau digeser, tapi kita tekan seperti ini, sehingga tidak akan merusak konstruksi Vaseline itu dan tidak akan merubah serat pada bahan utama. Kita tekan seperti ini sampai Vaseline benar-benar tertempel. Posisi setrika tidak boleh kita geser-geser, hanya boleh kita tekan-tekan seperti ini. Setelah tertempel seperti ini, kemudian langkah selanjutnya yaitu kita akan memulai proses penjahitan. Setelah kita siapkan tadi bahan utama maupun lajurnya ada 2, kemudian kita siapkan benangnya, harus sama dengan warna bahan utama yang akan kita jahit. Kita mulai dulu dari bagian lajur sebelah kiri, yaitu posisi bahan utama bagian baik berada di atas bertemu dengan bagian baik lajur. Nah, kita mulai dari sebelah kiri seperti ini. Jadi posisi lajur berada di atas bahan utama
dengan posisi baik bertemu dengan baik. Kemudian kita semat menggunakan jarum supaya tidak bergeser seperti ini. Perhatikan langkah-langkah menjahit ini ya anak-anak. Selanjutnya untuk bagian ini kita lipat ke dalam seperti ini. Nah, jadi seperti rompok seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita tindas dari bagian atas tepat pada jahitan pertama. Jika kalian mengalami kesulitan, tetap gunakan jarum untuk menyemat supaya hasil jahitan lebih rapi. Nah, seperti ini. Kemudian kita tindas. Untuk sebelahnya kita lakukan hal yang sama seperti lajur sebelah kiri. Untuk baik bertemu dengan baik, kita paskan pada tanda pola seperti ini. Jangan lupa untuk akhir jahitan selalu dikunci ya anak-anak, supaya jahitan tidak terlepas. Kemudian kita lakukan hal yang sama, yaitu tadi dibentuk seperti rompok seperti ini. Kemudian kita bantu dengan jarum. Maaf, jarumnya agak tumpul. Seperti ini. Kita tindas tepat pada jahitan yang pertama. Jangan lupa dikunci. Kemudian kita potong benangnya, dirapikan. Setelah keduanya terpasang, kita rapikan dulu benang-benangnya. Nah, kita selesaikan ujung belahan ini. Nah, kita posisikan bagian kiri berada di bawah, karena ini untuk belahan cowok. Kalau misalnya ini untuk cewek, berarti belahan kiri berada di atas karena nutup kiri ngoten nggih. Ya. Selanjutnya kita rapikan bagian bawahnya dengan cara menjahit ujungnya, ditumpuk seperti ini. Untuk ujung ini dapat kalian rapikan dengan cara merompok atau diobras. Nah, untuk hasil akhirnya seperti ini. Kemudian bisa diterapkan pada aplikasi pembuatan baju. Misalnya ini kita aplikasikan pada pembuatan busana pria, baju koko.